diceritakan John Rambo terlibat perseteruan dengan kepolisian lokal pimpinan Sheriff William Teasel, menyebabkan beberapa anak buah Sheriff Teasel mati, membuat John Rambo kini harus menjalani hukuman penjara. Hari itu, ketika Rambo tengah melakukan rutinitas di lingkungan penjara, menghancurkan bongkahan-bongkahan batu, Kolonel Trautman tiba-tiba mengunjunginya. Dari balik pagar kawat penjara, Kolonel Trautman menuturkan pada Rambo tentang sebuah operasi rahasia di Timur Jauh yang tengah menjalankan misi upaya pembebasan tawanan perang di Asia Tenggara. Kolonel Trautman menganggap Rambo adalah orang yang tepat untuk misi itu, karena Rambo sangat mengenal lokasi kamp para tawanan perang itu. Kolonel Trautman mengatakan, bila Rambo berhasil melakukan misi ini, Presiden mungkin akan memberikan grasi untuknya. Setelah merenungkannya beberapa saat, Rambo pun bersedia menerima misi tersebut. Dengan dijemput helikopter, Rambo tiba di markas operasi misi tersebut di Thailand. Kolonel Trautman yang telah berada di sana menyambutnya. Trautman langsung memperkenalkan Rambo pada Marshal Murdoch, seorang birokrat yang mendapat wewenang Washington menjalankan operasi misi khusus itu. Murdoch segera saja menyampaikan beberapa poin tentang misi itu. Murdoch mengatakan bahwa ada sekitar 2.500 orang Amerika tak pernah kembali setelah menjalani perang di Vietnam. Kebanyakan dari mereka diperkirakan telah mati, tetapi keluarga, anggota Kongres, dan sebagian besar rakyat Amerika meragukan perkiraan itu. Washington perlu bukti keberadaan mereka jika mereka memang masih hidup. Murdoch menyampaikan, tugas Rambo adalah memastikan ada prajurit atau orang Amerika di dalam kamp tahanan dengan cara memfotonya. Murdoch menegaskan tugas Rambo hanya mengambil foto, tidak boleh melakukan kontak senjata dengan musuh, apapun situasi yang dihadapi di lapangan. Selanjutnya, pada tahap 2 misi, ia akan mengirimkan Kolonel Trautman bersama tim untuk melakukan penjemputan. Rambo pun bersiap menjalankan misi itu. Dengan pesawat yang dikemudikan Erickson, seorang tentara bayaran yang bekerja pada Murdoch, Rambo diterjunkan di tengah hutan di perbatasan Kamboja-Vietnam. Sempat terjadi masalah. Kait parasut Rambo tersangkut di pintu pesawat hingga Rambo tergantung di sisi badan pesawat. Semua orang termasuk Murdoch dan Kolonel Trautman yang memonitor dari markas operasi menjadi panik. Murdoch bahkan sempat menyerukan misi tersebut dibatalkan saja. Keadaan berbahaya itu mendorong naluri Rambo berinisiatif menyelamatkan dirinya. Ia memotong peralatan terjun di tubuhnya, hingga ia akhirnya terjun tanpa parasut. Rambo tiba di hutan dengan selamat. Ia bertemu Chow, seorang intelijen lokal yang menjadi kontak misinya. Dengan menumpang kapal tongkang milik perompak yang disewa Chow, Rambo pergi menuju kamp tawanan yang berada di tengah hutan belantara Vietnam. Rambo tiba di kamp itu saat hari sudah gelap. Bersama Chow, ia mengamati situasi kamp tawanan yang dijaga beberapa tentara NVA, kemudian menyelinap ke dalam kamp tawanan tersebut. Di dalam kamp,
Rembo berhasil menemukan seorang tawanan. Ia membebaskan tawanan itu dan segera membawanya keluar. Bersama Chow, Rembo membawa tawanan yang berhasil dibebaskannya dengan menumpang kapal perompak yang sama yang sebelumnya juga membawa ia dan Chow menyeberang ke Vietnam. Di tengah perjalanan, Rembo tiba-tiba melihat sebuah kapal patroli NVA hendak menghadang. Rembo segera menyadari perompak yang kapalnya tengah ia tumpangi telah bekerja sama dengan NVA untuk menangkapnya. Rembo mencabut pisau kecil dari balik pinggangnya. Ia menikam salah satu perompak, kemudian dengan cepat merebut senjata dan menembaki seluruh perompak di atas kapal itu. Rembo berseru pada Chow dan tawanan yang berhasil dibebaskannya untuk segera melompat ke sungai. Rembo sendiri kemudian meraih sebuah RPG dan menembak kapal patroli NVA yang mencoba menghadangnya. Sementara itu, Kolonel Trutman bersama regu penjemputan tiba dengan helikopter yang dikemudikan Erikson. Ia hanya memiliki waktu beberapa menit untuk segera mendapati posisi Rembo dan melakukan penjemputan. Begitu melihat Rembo di bawah sana tengah berlari dari kejaran tentara NVA dengan membawa seorang tawanan, Kolonel Trutman segera berseru pada Erikson agar merendahkan helikopter untuk menjemput Rembo dan tawanan itu. Anehnya, mendengar informasi bahwa Rembo berhasil menemukan seorang tawanan dari markas operasi, Murdoch tiba-tiba saja berseru agar misi penjemputan segera dibatalkan. Kolonel Trutman tak mampu berbuat apa-apa ketika seorang tentara bayaran, anak buah Murdoch yang ikut dalam misi penjemputan itu, menodongkan pistol padanya. Ia terpaksa meninggalkan Rembo di bawah sana, ditangkap tentara NVA. Letnan Kolonel Poldovsky, seorang perwira perwakilan militer Rusia, yang kemudian tiba di kamp tawanan itu, langsung menginterogasi Rembo. Ia meminta Rembo melakukan komunikasi dengan markas yang telah menugaskannya melakukan misi pembebasan tawanan. Ketika Rembo tetap diam, tak menanggapi, ia mengancam akan menyiksa Rembo. Rembo tak bergeming, tetap bungkam. Letnan Kolonel Poldovsky hilang kesabaran. Ia menginstruksikan Sersan Yushin, bawahannya, untuk melakukan penyiksaan, mengalirkan arus listrik bertegangan tinggi ke tubuh Rembo. Melihat Rembo tetap bungkam, Letnan Kolonel Poldovsky kemudian mengancam menusuk mata tawanan yang berusaha dibebaskan Rembo dengan pisau panas, membuat Rembo akhirnya luluh. Ia mengangguk, bersedia menuruti keinginan Poldovsky. Letnan Kolonel Poldovsky mengarahkan Rembo duduk di meja dengan mikrofon dan radio komunikasi yang telah disiapkan, meminta Rembo segera menghubungi markas. Dalam situasi seperti itu, Rembo kemudian melihat Chow tampak tengah bersembunyi di luar, di balik dinding ruang interogasi. Rembo menghela nafas dalam-dalam, seolah sedang menghimpun tenaga. Ia memegang stand mikrofon kuat-kuat. Dengan gerakan cepat dan tak terduga, Rembo tiba-tiba bangkit dari duduknya, sambil menghantamkan stand mikrofon ke wajah Sersan Yushin dan Letnan Kolonel Poldovsky. Dengan kemampuan serta pengalamannya dan dibantu Chow, Rembo berhasil keluar dari kamp tersebut.
Ketika Rambo dan Chow merasa telah aman dari kejaran tentara Rusia dan NVA, seorang komandan NVA tiba-tiba muncul dan melepas tembakan mengenai Chow, membuat Chow kemudian tewas. Mendapati Chow tewas, amarah berkobar di dada Rambo. Ia pun bertekad menghabisi seluruh tentara musuh. Sementara di saat bersamaan, puluhan tentara Rusia dan tentara NVA juga tengah bergerak memburu Rambo. Dengan kemampuannya sebagai mantan prajurit terlatih, Rambo berhasil membunuh satu persatu tentara Rusia dan NVA yang berusaha memburunya. Ia juga berhasil membunuh komandan NVA yang telah menewaskan Chow dengan membidiknya dengan bom panah hingga tubuh komandan NVA itu hancur berkeping-keping. Sebuah helikopter Rusia dengan Sersan Yushin, seorang pilot, dan satu prajurit Rusia di dalamnya, tiba-tiba muncul dan langsung menjatuhkan bom ke arah Rambo. Rambo bergerak cepat menghindari bom itu dengan menceburkan diri ke sungai. Sersan Yushin menyerukan prajurit yang bersamanya, memberondongkan tembakan ke arah sungai untuk memastikan Rambo mati. Ketika Rambo tak juga terlihat, helikopter itu kemudian terbang rendah. Saat itulah Rambo tiba-tiba muncul. Ia menarik prajurit Rusia yang berdiri di pintu helikopter yang tadi memberondongkan senjata mesin hingga prajurit Rusia itu jatuh. Melihat Rambo masuk ke dalam helikopter yang ditumpanginya, Sersan Yushin beranjak mencoba membunuh Rambo dengan tangan kosong. Dengan tenaganya yang besar, Sersan Yushin memiting leher Rambo kemudian mencekiknya. Ia mencoba menjatuhkan Rambo dari helikopter. Dengan naluri dan mengerahkan seluruh tenaganya, Rambo balas mencekik leher Sersan Yushin, sekaligus menjatuhkannya dari helikopter. Rambo kemudian mengambil alih kokpit helikopter dan menerbangkan helikopter tersebut menuju markas musuh. Dengan helikopter yang berhasil direbutnya, Rambo menghujani tembakan dan menjatuhkan bom, menewaskan seluruh tentara NVA dan tentara Rusia di kamp itu. Rambo kemudian segera membebaskan para tawanan dan membawa para tawanan itu dengan helikopter. Ancaman ternyata belum berhenti menghadang Rambo. Di tengah perjalanan, helikopter yang diterbangkan Rambo tiba-tiba dihadang sebuah helikopter Rusia. Helikopter Rusia itu langsung menembakkan roket mengarah ke helikopter yang diterbangkan Rambo. Asap mengepul di udara. Pilot helikopter Rusia tertegun heran mendapati helikopter yang diterbangkan Rambo yang seharusnya jatuh terkena roket yang ditembakkannya seolah-olah raib. Pilot Rusia itu menyeringai lega setelah akhirnya ia melihat helikopter yang diterbangkan Rambo itu tampak teronggok di tepi sungai. Ia mengira Rambo dan seluruh tawanan di dalam helikopter itu telah mati. Ketika pilot Rusia tersebut hendak kembali menembakkan roket, Rambo yang berpura-pura mati tiba-tiba bergerak cepat menembakkan bazooka, menghancur leburkan helikopter Rusia itu. Rambo menerbangkan kembali helikopter, membawa para tawanan yang berhasil diselamatkannya menuju markas operasi misi yang dijalankan Murdoch. Setibanya di sana, Rambo langsung turun dari helikopter dan menyambar senjata. Dengan wajah geram,
Ia berjalan menuju markas operasi misi Murdoch. Erikson yang berbahasa basi menyapanya, dihantamnya dengan popor senjata. Setiba di dalam markas operasi misi itu, Rambo langsung memberondongkan senjata, melampiaskan kemarahannya pada operasi misi yang dijalankan Murdoch. Rambo kemudian menemui Murdoch dan mengancam birokrat itu. Kau mengetahui, masih banyak tawanan lain di sana. Kau harus mencari mereka, atau aku akan datang mencarimu, ucap Rambo.